Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Asep Leli Suherman dengan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai cara belajar efektif menurut psikologi. Jadi ada tips dan trik bagi kalian untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan di SMPN 2 Lumbung supaya hasil dari pembelajaran kalian dapat optimal. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu rasakan kebutuhan untuk belajar. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. Jadi kita sudah menganggap bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, sama seperti halnya makan dan minum, bahwa itu adalah suatu kebutuhan, sehingga kita untuk melaksanakan pembelajaran itu akan terjadi secara ikhlas atau tidak terpaksa dalam mengikuti pembelajarannya. Maka hasil belajar tersebut pun akan lebih optimal dan lebih berkualitas. Yang kedua, yaitu belajar dimanapun yang kita suka. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita sendiri menjadi lebih baik, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Jadi adik-adik cari di mana tempat kalian yang dianggap nyaman untuk melakukan pembelajaran. Nah, sesuai dengan metode pembelajaran kali ini, sebagian besar kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tidak tatap muka. Jadi ketika sedang pembelajaran berlangsung, kalian bebas memilih tempat atau lokasi di mana saja untuk melaksanakan pembelajaran, sehingga akan lebih menyenangkan dan efektif dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi jangan menumpuk-numpuk tugas atau PR yang diberikan oleh para guru, sehingga nanti ketika sudah tugas tersebut menumpuk, nah kita akan merasa malas untuk mengerjakan atau mempelajarinya. Jadi ada baiknya kita menyicil pelajaran sedikit demi sedikit. Setiap ada tugas yang diberikan oleh guru masing-masing mata pelajaran, langsung kalian kerjakan, sehingga tidak ada rasa malas atau wegah untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Yang keempat, bagi waktu belajar. Jadi ada baiknya kita membuat jadwal belajar sendiri selain jadwal pelajaran yang diberikan oleh sekolah. Kita membuat jadwal untuk belajar, misalnya setiap sore kita belajar, dan untuk siang dan malamnya kita bisa gunakan untuk beristirahat, ataupun boleh juga untuk belajar dijadwalkan setiap malam. Nah, untuk siang dan sampai sorenya bisa dipakai untuk istirahat. Nah, tapi jangan lupa jangan terlalu malam, bahwa kita juga butuh istirahat atau tidur. Jadi kita tetap mengingat untuk menjaga kesehatan kita, jangan terlalu berlebih dalam belajar. Maka dari itu ada baiknya kita buat jadwal belajar kita sendiri di rumah, di mana waktu yang kita merasa nyaman untuk melaksanakan pembelajaran atau juga melaksanakan nanti tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Yang kelima, yaitu berdiskusi. Jadi setiap orang memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar secara berkelompok. Nah, jika Anda
belum menemukan style belajar Anda, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman kalian atau teman dekat yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian sendiri. Yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Tentu di sini untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, berkaitan dengan poin yang sebelumnya tentang gaya belajar yang tadi nomor 5, gaya belajar orang-orang itu kan berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan pelajaran jika diiringi dengan musik, maka jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, saya pribadi juga senang musik, maka ketika sedang mengerjakan sebuah tugas ataupun ketika sedang belajar, nah tidak ada salahnya musik-musik santai yang membuat kita mood dan bisa berkonsentrasi untuk belajar diputar. Jadi sembari kita belajar, kita juga sembari mendengarkan musik yang kita sukai. Ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Jadi setiap pelajaran yang disampaikan oleh masing-masing guru nanti jangan hanya menghafalkan saja secara teori, tetapi juga dipahami. Karena jika hanya mengandalkan teori tanpa memahami, nah itu menurut saya tidak akan bermanfaat. Berbeda ketika untuk teori misalnya kurang hafal, tetapi untuk materi sangat paham. Nah, itu akan lebih bermanfaat dibanding kita hanya menghafalnya saja. Nah, sistem belajar mengajar saat ini juga lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Padahal sekedar menghafal hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya jika memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafalnya. Dengan memahami materi akan membekas dalam ingatan kita dan kita dapat menemukan ilmu tersebut dalam ingatan saat dibutuhkan. 8. Jangan malu bertanya. Jadi jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami suatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap orang bodoh atau tidak berani untuk bertanya. Maka jika kalian kurang memahami suatu materi, kalian jangan takut-takut atau jangan segan untuk bertanya kepada guru kalian untuk menanyakan materi yang belum kalian pahami. 9. Coba terus meski gagal. Nah, kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jadi jika Anda mengalami kegagalan, coba lagi untuk menggunakan cara kerja yang lain sehingga Anda bisa berhasil melakukan apa yang Anda inginkan. 10. Sukai setiap mata pelajaran. Jadi menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita tidak suka belajar terhadap mata pelajaran tertentu, nah tidak menyukai suatu pelajaran yang hanya akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar, dan tentu hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan optimal. 11. Manfaatkan semua fasilitas yang ada di sekitar atau yang kalian miliki. Di zaman sekarang ini, fasilitas belajar yang tersedia tidak hanya berupa buku pelajaran saja atau buku kumpulan-kumpulan soal dari sekolah. Nah, kini kita bisa belajar dari internet, video,
hingga televisi yang menyediakan tayangan-tayangan edukatif. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Nah, biasanya materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi yang telah dikemas semenarik mungkin dan sesederhana mungkin sehingga kita akan lebih tertarik dan lebih mudah dicerna materi yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. 12. Membuat review atau peta materi. Nah, cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Nah, membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang kita pelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel. 13. Membuat kesimpulan. Jadi cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Nah, hal ini tentu akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita, dan sehingga materi yang kita pelajari akan lebih dipahami oleh kita. 14. Coba latihan soal. Nah, ini yang paling penting. Mengerjakan latihan-latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut atau yang sudah dipelajari. Dengan demikian, kita bisa menilai bagaimana kita harus meningkatkan belajar dan bagaimana kita telah menguasainya. Tentu saja, setiap di akhir pembelajaran, para guru selalu memberikan soal-soal atau tugas-tugas. Nah, ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan kalian dalam belajar. Jadi kemampuan kalian akan diketahui dari hasil-hasil pengerjaan tugas yang diberikan oleh guru masing-masing. Yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa. Jadi belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Demikian materi yang saya sampaikan, yaitu mengenai bagaimana cara kita belajar yang efektif dan tips dan trik yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan nanti ketika pembelajaran sedang berlangsung, dan mudah-mudahan hari ini adik-adik semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan, terjauh dari berbagai macam penyakit, terutama di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.